Iqbal, kita tahu karya-karya kamu, film-film kamu yang sangat-sangat populer dan sekarang kan kolaborasi dengan Mas Edwin di Monster Pabrik Rambut. Dan ini pertama kalinya seorang Iqbal Ramadan bermain film genre horor. Keren kan? Gitu ya? Iya, Bener. katanya begitu. Ini kan ada di Ciko Kak. Oh Kalau iya, nggak salah, bener. jangan ngomong sama gua. Oke, Iqbal. Ini kan perjalanan baru berarti kan, karena genrenya baru juga ketika kamu berkarya. Mungkin ada sesuatu kah yang menjadi motivasi tambahan kamu? Ada yang kamu pingin tunjukkan kah lewat karya ini? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan media, terima kasih karena sudah hadir. Yang pengen ditunjukkan lewat film Monster Pabrik Rambut ini, pasti pengen memberikan sebuah hiburan yang bisa dinikmati sama semua kalangan ya. Kebetulan aja mungkin memang bentuknya horor, karena Bung Edwin dan teman-teman dari Palari, Kak Edi dan juga Mbak Dede ingin sekali menggambarkan kondisi dan situasi ruang lingkungan pekerjaan. Konteksnya mungkin di film ini di Indonesia gitu ya, yang ternyata lebih horor daripada film horor itu sendiri. Karena kita mungkin sama-sama bisa mengamini, mau bekerja di lini apapun, situasi-situasi horor itu sangat mungkin terjadi. Bisa dengan atasan yang killer, bisa jadi kolega yang saling tusuk dari belakang dalam tanda kutip, atau mungkin ekspektasi-ekspektasi yang dibebani secara berlebih sehingga harus mengorbankan kesehatan mental atau bahkan kesehatan fisik kita sebagai pekerja gitu, mau di bidang apapun. Berangkat dari situ ngerasa oke, berarti ini sebuah topik yang rasanya bisa diberikan kepada penonton Indonesia, kepada teman-teman semuanya, dan harapannya semoga pengen banget membuat sesuatu karya tawaran horor fantasi yang juga ajaib, yang bisa akhirnya mengajak para penontonnya untuk berimajinasi, mengajak para penontonnya nanti untuk berdiskusi, mengajak penontonnya nanti untuk beropini dan saling memberikan pendapat ya tentang apa sih yang lo dapet dari film ini, kira-kira maksudnya tuh apa ya, penggambaran ini tuh gimana ya, ini tuh siapa ya di dalam kehidupan gue gitu. Karena walaupun filmnya itu tadi ya dibentuknya dalam rasa-rasa horor, spooky, fantasi, tapi ada meaning dan juga pesan-pesan yang jauh menurut saya pribadi sangat dalam yang ditulis sama Bung Edun dan juga Bung Eka untuk film ini gitu. Oh baiklah, tapi kan boleh dikasih plus ya, keren memang jawabannya. Tapi dari penjabaran kamu, kalau kita melihat trailernya, kalau kita melihat posternya, itu kan seolah-olah blue collar worker, buruh pabrik gitu. Ternyata sangat-sangat relatable dengan budak korporat pada umumnya juga gitu, dari geng Monster Pabrik Rambut ini. Nah, cerita sedikit dong soal Bona, karakter kamu tuh seperti apa sih? Karakter Bona nih, kalau Kak Putri, kakak pertama itu dia yang paling rasional gitu ya, paling dewasa, paling momong gitu. Kalau Kak Ida yang kedua unik dan klinik, kayaknya kalau Bona tuh paling ajaib kali mungkin bahasanya ya. Karena seperti yang teman-teman juga udah bisa lihat di trailer tadi, ada kemampuan regeneratif yang Bona punya dan bisa lakukan, yang akhirnya juga menjadi sebuah hint atau menjadi sebuah petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi sih di pabrik itu gitu. Bona juga sebagai adik terakhir, anak ketiga dari 3 bersaudara ini juga akhirnya ikut membantu kakak-kakaknya untuk bisa mengungkap sebenarnya apa sih yang terjadi di pabrik rambut ini, menginvestigasi ini siapa sih Mariyati. Nah, Bona tuh juga turut membantu mereka dengan segala keajaiban yang Bona punya. Saya mau pick up sedikit tadi tentang blue collar worker, teman-teman, apa pekerja kerah biru ya, pekerja kasar gitu dalam tanda kutip, yang mungkin digambarkan oleh Bung Edwin secara skrip dan cerita di film Monster Pabrik Rambut, yang ternyata punya kedekatan sama teman-teman yang bekerja di korporat gitu. Buat saya yang menarik ketika kemarin ke Berlinale dan ditonton sama 2.000 orang, kebanyakan orang Jerman, orang Eropa. Saya kaget ternyata responnya itu mereka punya kedekatan yang sama dengan apa yang terjadi di dalam film ini gitu. Sudah pasti kemungkinan besar teman-teman dari Jerman kemarin yang datang ke Berlinale itu bukan blue collar workers. Pasti mereka maksudnya bekerja di korporat, bekerja di office, di company, mungkin seperti teman-teman yang hadir hari ini gitu. Buat saya menarik sekali karena ternyata walaupun kulturnya berbeda, kita timur mereka barat gitu ya,
mungkin kita sangat punya Pancasila dan lain-lain yang mungkin sangat-sangat berbeda dengan mereka, tapi ternyata kultur bekerja lembur sampai mengorbankan diri tuh itu nyampe gitu maksudnya ke sana. Sampai ke Eropa tuh juga sama perasaannya gitu. Ini gue kerja buat apa sih? Ini kenapa gue kerja doang ya? Gue nggak dapet tidur ya? Ini gue kerja, terus gue bayar pajak, pajaknya nggak dipakai, terus habis itu jalanannya bolong, terus habis itu nanti kenapa di jalan? Terus ini semuanya ini buat apa? Ini gue kerja buat siapa gitu? Ternyata perasaan itu tuh sama dan tembus. Saya nggak tahu Bung kalau di Hong Kong responnya seperti apa, tapi asumsi saya harusnya sama juga sih. Bahwa ternyata apa yang dirasakan oleh kita, apapun bidang pekerjaannya di Indonesia Raya ini, ternyata itu juga sampai dan ke-translate gitu sama teman-teman yang ada di Eropa. Dan buat saya itu sebuah fenomena yang menarik aja sih buat dirasakan langsung gitu ya. Dapat respon dari teman-teman, oh I relate to this, I get that, I get the feeling, I have a boss like that. Itu kayak, oh kita pikir di Indonesia aja yang bosnya pada killer gitu. Ternyata nggak, di Eropa pun sama. Dan menariknya kalau kamu bertanya kita kerja untuk apa, untuk siapa? Kalau kata geng Monster Pabrik Rambut sih kerja buat eksekutif produser, kan kamu juga. Kerja buat kamu juga. Kayaknya nggak gitu deh konsepnya. Kayaknya nggak gitu deh. Masuknya kasar deh.